Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail yang saat ini mendengarkan radio kesayangan kita AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga pemirsa dari FB Abu Muhammad Duyono yang setia setiap Selasa malam kita mengkaji muhasabah malam, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini di waktu yang spesial dibagi bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaannya, ya, dari belenggu penjajah yang ke-75. Mudah-mudahan di tahun ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Merdeka NKRI. Apa itu merdeka? Kajian malam hari ini nanti kita akan bahas apa dari bahasa Sangsekerta, dari Kamus Bahasa Indonesia. Tapi merdeka maksud saya di sini adalah membesarkan ekonomi rakyat. Itu membesarkan ekonomi rakyat. Deka itu apalah? Ditutupnya ekonomi konvensional akhirnya. Ini tujuan kita. NKRI, kalau kita tahu NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun NKRI pada malam hari ini adalah ninggali konvensional, rujukannya iman. Ya. Ini Masya Allah kita ikut dalam suasana hirup pikuk merdeka, tapi kita akan coba bawa kan ini dari praktisi perbankan syariah, ya, yang ingin terus mengajak umat meninggalkan riba. Nah, kita lihat dulu ya dari bahasa umumnya yang kita ketahui bersama. Kita ambil dari Wikipedia apa itu merdeka. Ternyata merdeka itu dari bahasa Sangsekerta. Yang apa dia? Bahasa Sangsekertanya itu adalah mahardika. Merdeka itu mahardika, yang artinya kaya. Jadi orang merdeka itu kaya, sejahtera dan kuat. Ini arti dari bahasa Sangsekertanya mahardika. Nah, di bahasa Indonesia merdeka, ya, itu dari bahasa Melayu, di mana bermakna bebas. Nah, jadi bebas, kita merdeka pada waktu bebas dari kungkungan penjajah. Jadi kita terlepas dari kungkungan penjajah, ya, terlepas dari penjaranya penjajah. Itulah merdeka, atau kata lainnya tidak bergantung, independen. Jadi kita nanti bisa muhasabah di malam hari ini, ya, apakah kita merdeka, sudah merdeka dalam bahasa yang kita pahami ini, ya, atau istilahnya juga ini di dalam istilahnya merdeka itu berarti budak yang dibebaskan. Nah, kita dalam peperangan itu ada perbudakan, ya. Sekarang sudah tidak ada, artinya merdeka, ya. Sementara kalau kita berpatokan dari bahasa Indonesia, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Islam itu, ya. Nah, itu, ya. Merdeka itu mempunyai 3 arti. Di mana yang pertama bebas. Itu adalah tadi sama seperti bahasa Melayu tadi, dari penghambaan. Bebas dari penjajahan, ya. Dia berdiri sendiri. Ya, tidak ada ketergantungan di sana. Jadi kalau kita masih ada ketergantungan, belum merdeka. Jadi tinggal muhasabah kita malam ini. Apakah bangsa kita sudah merdeka? Apakah kita sendiri sudah merdeka? Ya. Jadi ini bisa menjadikan, jadi kita tidak melihat orang lain. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, jangan lihat depan, jangan lihat belakang. Jangan lihat atas atau lihat bawah. Tapi lihat diri kita. Sudah merdekakah kita?
Sudah merdekakah kita? Ya. Itu yang pertama, bebas. Jadi kalau masih terkungkung, kita belum merdeka. Ini perspektif orang awam ya, orang umum. Nanti bagaimana perspektif seorang yang beriman? Apakah kita di dunia ini kita harus merdeka? Ya. Ini jadi perhatikan. Jadi merdeka itu bebas. Mau lakukan apa saja boleh. Nah, jadi apakah kita harus merdeka atau tidak ya? Ya, ini jadi catat. Coba dicatat. Nanti kita coba. Nah, mau tidur nanti kita perhatikan kembali. Ya. Apa itu merdeka? Apakah kita betul merdeka? Apakah kita harus merdeka ketika kita di dunia? Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Jadi kalau masih ada yang nuntut tuh, itu belum merdeka. Kalau masih ada ikatan, belum merdeka. Ada kungkungan, ada batasan-batasan, kita belum merdeka. Karena yang namanya merdeka itu tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, tidak terikat. Tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi leluasa bergerak apa saja. Boleh. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada merdeka. Ya. Ini tadi dari Wikipedia dan ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia berbeda-beda, pulaunya banyak. Ada 17.000 pulau di Indonesia. Ya, bermacam ragam. Ya, bermacam ragam. Namun dia bisa bersatu. Negara kesatuan, jadi bersatu. Ya. Terikat dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Oh, keren kan? Dengan berazaskan apa? Pancasila. Nah, itu yang kita ada di Indonesia ini. Lambangnya Garuda. Jadi ada 5 silanya di sana. Ya. Itu pembahasan itu. Nah, sementara kalau kita lihat dari kacamata orang awam, makna merdeka itu, ini kita ambil dari kumpulan-kumpulan netizen ya, yang di media sosial ketika merdeka kemarin mereka melontarkan. Jangan-jangan ini ada di diri kita. Merdeka itu menurut Keith sakral, merdeka itu sepi. Perlawanan karena penjajahan di atas dunia sudah dihapuskan. Jadi ini tinggal merayakan kemanusiaannya. Itu menurut Keith atau sakral. Yang kedua, merdeka itu hidup rukun dalam kemajemukan. Karena kita betul-betul heterogen, majemuk sekali di Indonesia ini. Ini tulis dari Pasyahra. Sementara merdeka dari Legislative Watch, merdeka itu anggota DPR tidak korupsi, tidak lagi korupsi. Jadi kalau gitu menurut dia nih anggota DPR pada banyak yang korupsi. Ya. Yang keempat, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari kekurangan. Ini juga demikian menurut Ridwan. Ya. Yang kelima, garam tidak lagi impor. Ini menurut Marganda T. Yang keenam, merdeka itu bebas dari segala macam belenggu, terbebas dari kekuasaan, ya, terbebas dari kemiskinan, terbebas dari korupsi. Itu menurut Tesper. Ini juga ya, ini menurut banyak sekali orang-orang. Atau ada yang lain lagi. Pertama, merdeka itu ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo ngopi bareng. Itu merdeka itu. Ya. Ya. Kedua, meminta para pendukungnya untuk tidak lagi saling bertanya, situ sehat atau situ waras. Dan ketiga, karena merdeka itu ramah. Dengan ramah barulah damai. Berikutnya maju dan unggul. Demikian menurut Amelia Rizky. Sementara merdeka itu bukan berarti berhenti berjuang. Justru ini awal perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Merdeka itu melakukan apa saja, bebas tapi tetap bertanggung jawab. Ini menurut Bocelcio. Terus yang ke-10 ini menurut saya, merdeka itu negara yang memerdekakan juga masyarakatnya dan mendengar keluh kesah masyarakatnya. Demikian menurut Pak Hrul. Ya. Ini makna dari merdeka. Ya. Jadi untuk kita orang-orang awam itulah merdeka. Yang mungkin kita coba muhasabah pada malam hari ini. Apakah kita sudah merdeka? Mari kita perhatikan masing-masing. Sebelum kita tinggalkan konvensional. Ya. Kita lihat diri kita masing-masing. Sebagai seorang warga negara.
Sekarang kita mau keluar aja merdeka nggak kita? Merdeka nggak? Untuk di Jakarta aja kita keluar harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker kena denda. Hanya keluar. Merdeka nggak kita? Untuk apa? Protokol kesehatan. Karena ini zamannya pandemi. Jadi kita masih terkungkung. Karena ada pandemi. Kita tidak merdeka. Kita belum merdeka untuk posisi saat ini. Karena semua masih ada ketergantungan. Harus. Tanpa masker nggak bisa keluar. Itu ke tempat umum. Nah sekarang kita bayangkan kita ke rumah Allah. Yang sudah dijamin oleh Allah. Merdeka nggak kita? Ternyata juga masih diikutin. Kita terkungkung dengan protokol kesehatan. Masya Allah. Ya. Nah, ini yang harusnya kita perhatikan. Jadi, apakah merdeka itu membuat kita harus bebas? Maknanya seperti yang disampaikan tadi, bebas. Tidak terikat, tidak terkena atau dari tuntutan, lepas dari tuntutan. Ternyata kita masih semua. Maka ini menjadi muhasabah malam hari ini. Nah, kita berharap yang selalu mendengar kajian di Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, harusnya rujukannya kepada Al-Quran. Kita orang-orang yang beriman. Kita ini terbelenggu. Kita ini terpenjara, di penjara. Dunia ini penjara bagi kita. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya. Karena ini dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis ini diriwayat oleh Muslim nomor 2392. Hadis ini sahih. Kalau kita beriman. Jadi wajar kalau kita orang-orang yang beriman tuh harus mengikuti aturan-aturan. Kita merdeka itu nanti di akhirat kalau kita udah masuk surga. Kalau kita di sini merdeka yang dibilang bebas itu harus masih tetap bersyarat. Kecuali orang kafir, bebas betulan, merdeka betulan. Nah, kita masuk yang mana? Kalau antum mau beriman harus lewat Islam dulu. Karena di dalam Islam itu ada kalimat untuk bisa masuk surga, menaik orang beriman ini, ya, harus melewati kalimat syahadat la ilaha illallah. Ada dua kegiatan makna la ilaha illallah. Yang pertama itu harus dia menafikan, ya, menafikan. Yang kedua isbat, ya. Ini makna daripada la ilaha illallah. Meniadakan dan isbat menetapkan. Apa? Meniadakan semua yang disembah. Semua yang disembah itu tidak ada kecuali yang betul-betul kita ibadahi dengan benar adalah Allah. Gak ada yang lain. Jadi betul-betul kita harus menetapkan hanya satu yang harus kita sembah, yaitu adalah Allah. Itu makna. Nah, baru setelah kita Islam kita bisa naik ke tingkatan yaitu beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini jelas dia harus percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab suci. Ya, jadi tidak saja Al-Quran dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Sebelumnya tuh Mushaf-Mushaf. Ini harus kita percaya. Percaya pada Rasulnya, percaya pada akhirat, percaya kepada qadar, ketentuan-ketentuan.
Jadi makanya orang beriman itu ketika dia sudah tahu perbankan konvensional itu riba, dia meninggalkannya itu karena dia percaya ini maksiat kepada Allah. Maksiat dia kepada Allah. Maka dia akan tinggalkan. Itulah, ninggali konven itu rujukannya iman. Jadi kalau dia rujukannya dunia, dia akan kembali kepada riba. Begitu banyak orang-orang yang hijrah. Begitu banyak orang-orang yang tadinya kuat, anti riba. Tapi ternyata tergoda sedikit dengan keguncangan kehidupannya. Kembali dia bermaksiat kepada Allah. Karena rujukannya bukan iman. Maka penting sekali kita bermuhasabah pada malam hari ini. Kita maknai bebas, kita maknai kita tidak terikat, tidak terkungkung. Dan dikatakan merdeka. Jadi kalau kita masih terkungkung ini, yakinlah, memang kita masih di dunia. Merdeka maksud yang sebenarnya adalah kita memang tidak dijajah oleh penjajah. Tapi kita masih tetap terikat, kita tidak bebas. Kita masih dimintai pajak, muhasabah kita malam hari ini. Nah makanya orang-orang beriman, Masya Allah, ya, dia akan tetap berkarya. Dia tetap akan membela. Dia akan tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya ilmu itu bukan untuk bermusuhan. Ilmu itu untuk diamalkan diri kita. Untuk bisa saling nasihat menasehati. Dalam mencapai ketakwaan diri kita. Sehingga berdampak kepada masyarakat. Ilmu itu berdampak pada manusia lainnya. Dalam kebaikan. Dalam kebersamaan. Saling tolong menolong. Dalam ketakwaan. Ini kita merenung malam hari ini. Apa-apa yang sudah kita lakukan di 75 tahun kita. Setiap tahun mengatakan merdeka, bertambah tahun merdeka, padahal kita berkurang. Kita makin dekat kita untuk menemui Allah. Kita makin dekat apa yang akan kita tuju kampung akhirat. Makin mendekat. Bekal apa yang akan kita bawa? Ini perjalanan jauh. Dunia cuma sebentar. Dunia tempatnya istirahat. Dunia tempatnya beramal. Dunia tempat beramal. Jangan sampai berhenti kita. Atau mungkin kita sekarang dibatasi. Tidak bisa keluar secara membabi buta. Seenaknya. Gak bisa. Kita mungkin dibatasi di rumah. Tapi tetap kita berkarya. Tidak berhenti. Tetap kita beramal. Tidak berhenti. Sebelum kita ditempatkan Allah di jannah. Di situ baru kita merdeka, bebas. Tidak ada terikat. Nikmat seluas-luasnya, Masya Allah. Itu yang namanya merdeka. Ketika kita ditempatkan Allah di jannah. Itu tujuan kita. Itulah merdeka yang akan kita raih. Bagaimana kita akan merdeka ketika kita saat ini kita saling bertentangan, kita saling bermusuhan, kita saling suuzon. Kita saling menjelekan. Lihat para ulama berbeda. Saling mengangkat. Saling menutupi. Saling menguatkan. Apa yang salah? Jangan-jangan. Begitu banyak makanan kita dari yang haram. Minuman kita dari yang haram. Pakaian kita dari yang haram. Rezeki kita semua dari yang haram. Yang haram aja susah. Oh Masya Allah. Itu kalimat-kalimat orang-orang pesimis. Yang haram aja susah. Allahu Akbar. Kenapa? Mereka jauh dari Al-Quran. Maka Radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran. Jadi kalau kita ingin meningkatkan giro Islam kita, jangan tinggalkan. Putar AM 774 Radio Ismail. Kita akan mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran.
meningkatkan emosi kita dalam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga kita akan mendapatkan merdeka yang sebenarnya. Kita menuju merdeka, merdekanya NKRI, ninggali konvensional. Bagaimana kita bisa menuju merdeka, masuk ke dalam jannah, ditempatkan Allah di jannah, kalau kita masih bergelimang dengan riba, kita masih bergelimang dengan zina? Di sini Allah sudah tampakkan dari detik ke detik, dari waktu ke waktu, silih berganti musibah terus datang kepada kita. Kita selalu melihat dengan akal setiap kejadian-kejadian yang ada di depan mata kita. Jarang kita melihat dengan iman. Maka semua kegiatan kita rujukannya iman. Masya Allah. Maka dari itu hiwafillah rahimahullah, di malam yang berbahagia ini, di kajian malam muhasabah, kita muhasabah diri kita. Kita lihat ya, penjelasan bagaimana hadis Abu Hurairah tadi, ya, kita akan bahas. Kita akan ceritakan bagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dia bertemu dengan orang kafir, ya, Yahudi miskin, ya, menjelaskan sinul mu'min wa jannatul kafir, ya, setelah yang satu ini.